Di sini saya akan menjelaskan psikologi kepribadian teori Erik H. Erikson. Namun sebelum kita mempelajari teori-teori Erikson, mari kita ketahui bersama siapa itu Erik Erikson. Biografi Erik H. Erikson. Erikson lahir di Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dari orang tua Denmark yang dipisahkan sebelum kelahirannya. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang merupakan murid dari Sigmund Freud, seorang tokoh psikoanalitik. Erikson mengambil psikoanalitik sebagai dasar teorinya, namun ia mengikut sertakan pengaruh-pengaruh sosial individu dalam perkembangannya. Erik Erikson tidak menerima pendapat Freud yang mengatakan bahwa identitas sudah ditentukan dan terbentuk sejak kanak-kanak pada usia 5 atau 6 tahun. Menurut Erikson, pembentukan identitas merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Yang berikut, teori perkembangan psikoanalisis Erik H. Erikson. Teori perkembangan psikoanalisis menurut Erik H. Erikson terbagi dalam 8 tahap, yaitu yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Terjadi sejak usia lahir hingga 1 tahun. Pada tahapan ini, permulaan pembentukan kepribadian setiap individu. Rasa percaya tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan rendahnya rasa ketakutan serta kecemasan tentang masa depan. Yang kedua, otonomi versus ragu-ragu terjadi pada usia 1 hingga 3 tahun. Tahapan ini adalah tahap kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian. Anak di usia ini akan memasuki tahap mengenal dunia eksternal, yang mana anak akan mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan mulut, mata, dan tangan yang ia punya. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ini terjadi pada usia 3 hingga 6 tahun. Masa ini sering disebut dengan masa prasekolah yang ditandai dengan adanya kecenderungan initiative guilty. Pada tahap ini, perkembangan anak ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai dengan tugas dan perkembangannya. Tahapan ketiga ini juga dikatakan sebagai masa bermain. Tahap ini terjadi pada suatu periode tertentu saat anak menginjak usia 3 hingga 6 tahun. Yang keempat, kompetensi versus inferioritas. Tahapan ini terjadi pada usia 6 hingga 12 tahun. Tahap ini terjadi pada anak saat memasuki sekolah dasar. Inisiatif anak membawanya berhubungan dengan berbagai pengalaman yang baru. Ketika anak memasuki masa anak pertengahan dan akhir, mereka mengarahkan kekuatannya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Saat anak-anak berada di tahap ini, area sosialnya bertambah luas dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Misalnya orang tua harus mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran. Tahapan ini terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun. Di sini, anak sudah mulai menjadi remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini, individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya atau biasa disebut dengan pencarian jati diri. Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik, maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas. Yang keenam, intimasi versus isolasi. Tahapan ini terjadi pada usia 19 hingga 40 tahun.
Dalam tahap ini, seseorang memasuki fase dewasa muda. Setiap individu dalam tahap ini siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Singkatnya, individu mulai belajar untuk bermasyarakat. Individu dalam tahapan ini tampil sebagai seseorang yang mencintai, memelihara persahabatan dan pekerjaan, bahkan berbagi dengan orang lain. Yang ketujuh, produktivitas versus kemunduran. Tahapan ini terjadi pada usia 40 hingga 65 tahun. Di dalam terminologi Erikson, generasi ini memasuki tahapan sangat berbagi versus penyerapan diri dan stagnasi usia 40 sampai 65 tahun atau disebut usia dewasa. Mereka yang berada pada tahap ini memiliki semangat untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan dan menjalani hidup agar lebih berguna. Fakta seseorang sudah memiliki anak tidak menjamin diri memiliki semangat berbagi. 8. Integrasi versus keterasingan. Tahapan ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Kaum lanjut usia dalam tahapan ini harus menghadapi serangan kehilangan fisik dan sosial. Mereka kehilangan kekuatan fisik, kesehatan, kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan mereka sekarang bergantung pada dana pensiun. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai kehilangan pasangan, kerabat, atau teman-teman satu persatu. Erikson menyadari bahwa banyak penyelesaian fisik maupun sosial yang dilakukan para lansia. Selain itu, Erikson menyebutkan tahapan ini merupakan pergulatan integritas ego versus keputusasaan. Yang berikut, konsep kepribadian menurut Erik H. Erikson. Konsep kepribadian menurut Erik H. Erikson yaitu yang pertama, fungsi ego impuls ekonomis. Maksudnya adalah dorongan-dorongan yang menguntungkan disalurkan dengan cara yang baik dan normatif. Pada diri individu terdapat macam-macam dorongan yang setiap saat muncul, misalnya dorongan untuk bekerja, berbicara, melakukan sesuatu, dan sebagainya. Fungsi ego di sini adalah menyalurkan dengan cara mewujudkan dalam bentuk tingkah laku secara baik, yaitu yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan. Yang kedua, fungsi ego kognitif. Fungsi ego kognitif pada diri individu untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian menyimpannya, dan setelah itu dapat mempergunakannya untuk sesuatu keperluan. Individu yang memiliki fungsi kognitifnya dalam bertingkah laku selalu menggunakan aspek pikiran dan selalu diiringi dengan kemampuan mengingat dan memutuskan. Sebaliknya, apabila tidak berfungsi aspek kognitif ego ini, maka tingkah laku individu nampak akan sembrono, impuls, dan kekanak-kanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan disebut juga dengan fungsi kontrol. Maksudnya, ego tidak membiarkan tingkah laku seseorang itu sembarangan atau acak, tetapi tingkah laku yang dihadirkan itu hendaknya merupakan tingkah laku yang berpola dan menurut aturan tertentu. Secara khusus, fungsi ego yang mengontrol ini termasuk juga mengontrol perasaan dan emosi terhadap tingkah laku yang dimunculkan. Yang terakhir adalah struktur kepribadian menurut Erik H. Erikson. Struktur kepribadian menurut Erik H. Erikson terbagi menjadi 3, yaitu ego, id, dan superego. Ego adalah komponen utama dari struktur kepribadian dan berkembang seiring dengan pengalaman hidup individu. Ego berfungsi sebagai mediator antara dua komponen lainnya, yaitu id dan superego. Yang kedua, id. Id adalah bagian dari kepribadian yang paling primitif dan hadir sejak lahir. Ini mencerminkan dorongan-dorongan dasar manusia seperti hasrat,
nafsu, dan keinginan. It berprofesi berdasarkan prinsip kenikmatan dan mencari pemenuhan kebutuhan tanpa memedulikan norma sosial. Dan yang ketiga adalah superego. Superego adalah komponen kepribadian yang mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Superego berperan sebagai pengatur perilaku individu sesuai dengan aturan sosial dan etika.